Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya dengan Miska. Nah teman-teman, hari ini saya mau bercerita, tapi ini kali pertama aku bercerita tanpa skrip ya. Karena tuh kan, jadi susah ngomongnya. Karena sebelum-sebelumnya itu video-video aku itu pasti aku skrip. Artinya aku tulis dulu, kemudian aku ide-ide dulu kira-kira apa yang harus aku tulis, barulah kemudian aku tinggal baca deh. Tapi kali ini nggak ada waktu untuk nulis, jadi dan mau juga kejar kejar setoran, kejar dolar, sehingga aku pakai suara yang masa tiba masa akal aja. Nah ini hari ini tadi siap-siap berangkat ya, mau ke pasar, dan ini sudah tiba di pasar. Ini ikannya seger-seger semua dan aku pilih ikan yang ini. Aku pilih dua tempat itu harganya 55.000, dan ini aku minta langsung dikerjakan dan beliau langsung kerja di tempat. Nah lihat cara kerjanya itu gampang banget dan cepet banget guys ya, biar nanti di rumah aku tinggal masak, tinggal nyuci aja langsung masak deh. Nah ini aku minta dua tempat dan beliau kerjanya cepet banget dan bersih banget. Nah dulu waktu zaman-zaman aku sama orang tua itu nggak ada penjual ikannya perempuan, tapi sekarang itu udah sama generasinya, udah sama level antara laki-laki sama perempuan, sehingga menjual ikan pun dilakukan oleh perempuan dan itu sudah dianggap lumrah banget. Nah ini ikannya sudah dikerja, dan karena aku pikir nggak cukup kayaknya ya, aku ambil lagi ikan yang ini namanya ikan QQ kalau di Belopa ya, Q ikan koi apa ya, pokoknya semacam itulah ikan. Dan ini harganya 25.000 dapat 3. Ini suka banget suami kalau dibakar. Nah ini totalnya 80.000 dapat 3 tempat. Menurut teman-teman itu murah apa mahal? Oke lanjut, ini aku ke minimarket karena aku mau beli ini daya ya, untuk aku mau cuci baju juga hari ini. Dan kenapa aku ke minimarket ini, karena untuk beli yang besarnya, karena kalau di toko-toko kecil itu hanya menjual yang kecil-kecilnya saja. Dan jujur aku memang selalu beli di toko-toko kecil karena kita harus menghargai dan menghormati UMKM kecil ya. Cuman karena aku mau beli daya yang ukuran besar dan gak ada di toko-toko kecil, jadinya aku masuk di sini deh. Plus Aryan beli es krim juga. Nah aku cuman beli itu, dan Aryan pun melihat mainan. Aku sempat bilang, udah Nan, nggak usah ambil ya, mahal di situ mainannya. Karena memang kayaknya memang para kasirnya emang sengaja simpan di depan situ ya, biar anak-anak pada tertarik dan ujung-ujungnya beli deh. Tinggal capcus gitu, soalnya dekat dengan kasir. Jadi anak-anak ambil, sodorin dan minta langsung dibayar. Wah ide marketingnya hebat banget guys. Nah ini udah selesai aku belanja, aku langsung kembali ke motor dan periksa lagi pembelian aku udah bener apa kagak. Dan ini aku udah sampai di rumah. Nah pertama-tama aku harus aku harus blender buburnya Maiza, karena aku pikir setelah di blender itu dikasih dingin dulu sebelum aku mengerjakan pekerjaan lainnya. Nah kali ini aku cuman masak bubur putih, plus nanti tinggal dikasih susu, karena kali ini Maiza itu udah males makan yang gurih-gurih. Jadi untuk makan kali ini dia maunya yang yang rasa-rasa manis. Jadi aku idenya bubur aja plus campur susu. Nah ini aku tinggal blender, udah nggak aku tapis lagi ya, soalnya usia baby Maisa sudah beranjak 8 bulan. Jadi tinggal di blender aja buburnya. Nah di sini aku udah selesai blender, tinggal aku masukkan ke wadah sambil menunggu bubur maisanya dingin. Nah lanjut, sebelum aku kasih makan baby, suapin baby, ini aku cuci dulu blendernya yang tadi aku pakai untuk blender buburnya ya, biar nanti kalau mau dipakai lagi itu udah bersih blendernya, biar kuman-kuman nggak sempat terjangkit ya. Nah ini lanjut, aku mau cuci dulu ikan yang udah aku beli di pasar, cuci plus aku mau masak. Jadi sebelum aku suapin baby Maisa, jadi nanti pada saat selesai sudah suapin baby Maisa, ikannya juga udah matang. Jadi seperti itu ya. Aku selalu memikirkan kira-kira apa dulu yang dikerjakan biar waktunya itu terbagi rata dan semaksimal mungkin. Nah ini ikan yang tadi ini, yang ikan QQ yang aku beli 3
dapat 25.000 itu aku simpan di wadah kecil dan aku masukin di kulkas karena rencana ini buat dibakar-bakar aja pada saat suami mau makan. Dan ini karena sudah dikerjakan jadi tinggal kita cuci-cuci aja, kita bersihkan bagian lehernya, bagian kepalanya dan bagian badannya. Jadi sesimpel itu ya. Pokoknya ikannya ini masih seger banget. Jadi kalau dimasukkan ke dalam kulkas itu kurang lebih 7 hari pun masih bagus banget ya ikannya ya. Nah oke, lanjut, ini aku bersihkan sebisa mungkin, dibersihkan agar darahnya itu nggak bau pada saat dimasukkan ke kulkas, karena tahulah ikan yang kayak begini tuh darahnya tuh bau banget. Nah ini udah aku mau masukkan ke kulkas ya. Dan lanjut ikan selanjutnya, ini yang tadi aku beli 2 tempat itu harganya 55.000. Ini ikannya udah dibersihin juga, jadi aku tinggal cuci-cuci bersih aja. Dan sebisa mungkin dicuci 3 kali ya ikannya. Aku selalu mencuci apapun itu 3 kali. Atau kalau misalnya masih kotor bisa lebih dari 3 kali. Dan terakhir pencucian itu aku bacakan inna ataina. Kemudian kita langsung masukkan ke wadah. Dan jujur sebelum aku masukkan ke wadah terakhir itu betul-betul ikannya udah bersih banget dan aku susun rapi seperti ini. Biar apa? Biar ketika ikannya diambil itu ikannya nggak patah-patah guys. Soalnya kalau misalnya aku mau goreng ikan dengan jenis ikan seperti ini itu kadang patah-patah pada saat diangkat ya. Jadi ini benar-benar aku susun rapi di wadahnya seperti ini. Apa ada yang sama denganku? Nah ini tadi penampakan yang tadi aku udah cuci-cuci dan aku rapiin di wadah. Kemudian lanjut aku ambil garam, kunyit dan cempah. Jadi rata-rata orang Belopa atau Rampalopo itu memang biasanya ikannya itu dimasak seperti ini doang guys. Karena jujur air kuah beningnya itu enak banget. Apalagi anak pertama aku Tasa itu suka banget makan kuah air ikan. Jadi campur nasi sama kuah air ikan aja dia itu udah happy banget guys. Apalagi kalau semuanya serba baru masak ya, nasi baru masak, masih panas, ditambah lagi ikan yang baru masak dan kuahnya masih panas. Pokoknya endul banget dan merasa banget guys. Nah kalau udah dicampur semua bumbu-bumbunya, tinggal kita masak guys. Dan lanjut ini tadi bubur baby aku udah lumayan dingin. Aku campurin susu kurang lebih 3 sendok. 3 sendok ya, 3 sendok. Takarannya itu 3 sendok dan aku tinggal aduk-aduk sampai benar-benar menyatu bubur dengan susunya. Nah, jadi penampakannya itu seperti ini, enak banget guys. Nah, lanjut di sini aku kasih makan baby aku. Nah, bagi teman-teman yang bertanya kok dikasih makan anaknya dibaringkan. Kok anaknya kalau mau dikasih makan itu dibaringkan dulu seperti ini. Iya, itu cara aku untuk mempercepat waktu guys. Soalnya kalau misalnya aku suapin anak ala-ala Nikita Willy yang ada nanti keburu waktu habis guys. Gak terasa nanti malam dan pekerjaan lainnya belum selesai. Karena sesudah kasih makan babyku ini rencana aku mau cuci baju, kemudian cuci piring, menyapu, ngepel, dan pokoknya masih banyak lagi deh pekerjaan. Dan jujur sebenarnya aku buat video ini khusus buat para suami yang selalu bilang bahwa istri itu hanyalah apa ya istilahnya kayak ini, daun pisang. Istri itu hanyalah daun pisang di dalam keluarga, jadi kayak tidak dianggap. Nah, hey, buat para suami yang berpikiran seperti itu, wajar saja kalau rezekimu itu gitu-gitu aja. Karena kenapa? Karena kamu selalu menganggap rendah istrimu, menganggap rendah para istri-istri orang di luar sana. Jujur ya, kalau tanpa istri pun kamu tuh nggak bakalan punya keturunan. Dari mana kamu dapat keturunan kalau bukan dari rahim kami ini? Dan jujur buat kamu yang berpikiran seperti itu ilmunya perlu dikembangin lagi. Kamu kayaknya wajib upgrade ilmu lagi, karena itu sama halnya engkau merendahkan saudara perempuan kamu atau orang tua kamu, orang tua ibu kamu. Jadi kurang-kurangi berpikiran seperti itu. Picik banget. Itu namanya pikiran yang picik banget, pikiran yang tidak mau bertanggung jawab. Kamu yang mau beristri terus setelah beristri langsung mengatakan seperti itu. Waduh. Pokoknya buat kamu para suami-suami yang berpikiran seperti itu, aku doain rezeki kamu itu surut terus, karena rezeki dari suami juga itu bisa datangnya dari istri loh. So mungkin videoku sudah terlalu panjang dan aku akhiri sampai di sini dulu ya, karena aku kayaknya capek banget seharian ini. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.